Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 1. Peristiwa di kedai arak. Musim semi selalu menjadi saat paling tepat untuk bersantai di setiap tahun. Angin sepoi-sepoi yang berhembus dengan lembut meniup dedaunan pohon liu dan bunga-bunga liar, membuat udara terasa begitu segar bagi siapa saja yang menghirupnya. Di tepi selatan jalan raya berbatu yang membentang dari gerbang barat kota Fuzhou, Provinsi Fujian, berdiri sebuah gedung yang cukup megah. Di depan gedung itu tampak menjulang dua batang tiang bendera berukuran 7 meter. Pada masing-masing tiang terpasang bendera berwarna hijau yang berkibaran tertiup angin. Bendera sebelah kiri bersulamkan gambar seekor singa jantan dengan benang warna kuning. Sewaktu bendera melambai-lambai, gambar singa itu bagaikan hidup, seolah hendak melompat dan siap menerkam setiap saat. Tepat di atas kepala singa tersulam gambar 2 ekor kelelawar dengan benang warna hitam, masing-masing sedang mengepakkan sayapnya. Sementara itu, pada bendera yang terpasang di tiang sebelah kanan tampak bersulamkan benang warna hitam pula yang membentuk tulisan berbunyi, Biro Ekspedisi Fui. Melihat betapa kuat dan indahnya sulaman pada kedua bendera tersebut, jelas semuanya dikerjakan oleh kaum ahli yang ternama. Pintu utama gedung tersebut berwarna merah dengan dihiasi paku-paku tembaga seukuran cawan teh. Diterpa sinar matahari, paku-paku tembaga itu tampak bercahaya dan berkilat-kilat. Di atas pintu terpasang sebuah papan nama berwarna hitam, bertuliskan huruf-huruf kuning emas berukuran besar yang juga berbunyi, Biro Ekspedisi Fui. Di bawah huruf-huruf besar tersebut melintang beberapa huruf yang lebih kecil, berbunyi, Kantor Pusat. Di balik pintu utama di sebelah kanan dan kiri lorong terdapat 2 baris bangku panjang. Tampak duduk di sana 8 orang laki-laki gagah berseragam rapi sedang asyik bersenda gurau. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara derap kaki beberapa ekor kuda. Kedelapan pria berseragam itu serentak bangkit dan berlari keluar. Dari pintu samping sebelah barat gedung muncul 5 orang penunggang kuda yang kemudian berhenti tepat di depan pintu utama tadi. Kuda yang paling depan berwarna putih bersih, memakai pelana indah yang tepiannya dihiasi sepuhan perak. Penunggangnya seorang pemuda berpakaian mewah berusia kurang lebih 19 tahun. Di atas bahu pemuda itu hinggap seekor elang pemburu. Sebilah pedang tergantung di pinggangnya, serta seperangkat busur dan anak panah tampak menghiasi punggungnya. Tangan kirinya juga memegang sehelai cambuk. Keempat penunggang yang lain berada di belakang, dan semuanya mengenakan seragam warna hitam. Tuan muda hendak berburu lagi, seru 3 di antara 8 laki-laki penjaga pintu hampir bersamaan. Pemuda itu tersenyum sambil melecutkan cambuknya ke udara. Kuda putih tunggangannya langsung meringkik sambil mengangkat kedua kaki depan, kemudian melaju kencang bagaikan terbang. Pengawal sih, sahut salah seorang penjaga pintu gerbang, bagaimana kalau nanti kami dibawakan seekor babi hutan untuk makan malam? Jangan khawatir. Akan kami sisakan ekornya saja untuk kalian, jawab seorang penunggang kuda berusia 40-an yang dipanggil pengawal si itu. Yang penting berjagalah dengan baik dan jangan mabuk sebelum kami pulang. Usai berkata demikian, ia langsung memacu kuda menyusul sang tuan muda diiringi ketiga rekannya meninggalkan ke-8 penjaga pintu yang ramai bergelak tawa tersebut. Tuan muda yang melaju paling depan tadi bernama Lin Pingxi, putra tunggal pemilik Biro Ekspedisi Fui. Kuda putih yang dikendarainya berlari kencang bagaikan terbang di udara. Hanya dalam waktu singkat keempat pengikutnya sudah tertinggal jauh di belakang. Adapun keempat pengikutnya itu adalah para pegawai biro, yang terdiri atas 2 orang pengawal bermarga Si dan Zeng, serta 2 orang pengiring bernama Bai Er dan Chen Qi. Begitu sampai di atas tanjakan bukit, Lin Pingxi segera melepaskan elang pemburunya. Tidak lama kemudian sepasang kelinci berwarna coklat kekuningan sudah berlari-lari keluar dari dalam hutan karena diburu elang tersebut. Dengan cepat Lin Pingxi melepaskan anak panahnya. Seekor di antara 2 kelinci itu langsung roboh di tanah. Sewaktu hendak membidik lagi, kelinci yang lain ternyata sudah menghilang di dalam semak-semak. Pengawal Zeng dan yang lain baru saja tiba. Dengan tertawa ia memuji, sungguh hebat bidikan tuan muda. Kemudian terdengar suara Bai Er berseru dari dalam hutan sebelah kiri mereka, Tuan muda, lekas kemari. Di sini ada ayam hutan. Lin Pingxi menjalankan kudanya menuju tempat itu dan melihat seekor ayam hutan berbulu indah melayang keluar dari balik semak pohon.
Segera ia melepaskan panah namun meleset, sementara ayam itu justru melayang di atas kepalanya. Dengan cekatan pemuda itu melecutkan cambuknya ke atas, sehingga ayam tersebut langsung jatuh ke bawah dan bulunya yang berwarna-warni tampak bertebaran di udara. Kelima orang di roveway itu pun bergelak tawa melihatnya. Jangankan cuma seekor ayam hutan, lecutan cambuk tuan muda bahkan mampu menjatuhkan seekor Raja Wali, ujar pengawal si memuji. Mereka berlima lantas menyusur kian kemari sampai ke tengah hutan. Demi untuk menyenangkan hati sang majikan muda, kedua pengawal dan kedua pengiring selalu mengusik setiap binatang yang mereka temui dan menggiringnya ke arah Lin Pingsi. Padahal sebenarnya, mereka sendiri mampu membinasakan hewan-hewan tersebut. Tidak terasa, perburuan tersebut sudah melewati 4 jam. Tampak Lin Pingsi telah mendapatkan tambahan 2 ekor kelinci dan 2 ekor ayam hutan lagi. Namun demikian, ia masih belum puas juga dan ingin memperoleh hasil yang lebih besar. Mari kita mencari lagi di depan sana, dan coba lihat apa yang bisa kita temukan, ajak pemuda itu. Diam-diam pengawal si berpikir kalau menuruti hasrat sang majikan muda, bisa jadi sampai hari gelap pun tidak akan berhenti. Tentu pada akhirnya para pengawal yang akan ditegur nyonya majikan. Maka, pengawal si pun menyahut, hari sudah mendekati petang. Jalan di sini banyak batunya dan sukar dilewati. Bisa-bisa kuda putih terpeleset jatuh. Selagi hari masih terang lebih baik kita pulang sekarang saja. Bagaimana kalau besok kita berangkat lebih awal supaya bisa mendapatkan buruan yang lebih besar? Pengawal si sangat hafal sifat sang majikan muda yang keras kepala dan sulit dibujuk, kecuali dengan menyampaikan kemungkinan bahwa si kuda putih akan mengalami celaka atau terluka. Lin Pingsi memang sangat menyayangi hewan tunggangannya itu. Kuda tersebut berasal dari negeri barat yang kemudian dibeli oleh neneknya dari pihak ibu yang tinggal di kota Luoyang dengan sejumlah emas. Kuda itu lalu diberikan kepadanya sebagai hadiah saat ia berulang tahun yang ke-17. Sesuai dugaan, Lin Pingsi tampak tertegun sejenak kemudian menepuk leher kudanya sambil berkata, si naga putih sangat cerdik dan pintar. Justru kuda-kuda kalian itu yang perlu dikhawatirkan. Baiklah, kita pulang saja. Aku takut pantat Chen Qiang akan pecah terbentur batu kalau kudanya nanti tiba-tiba terpeleset. Sambil bergelak tawa, kelima orang itu memutar kuda masing-masing kembali ke arah semula. Lin Pingsi melaju paling depan dan menempuh jalur berbeda dibandingkan sewaktu berangkat tadi. Kali ini ia membelokkan kudanya ke arah utara dan memacunya dengan kencang. Setelah melaju cukup lama dan merasa puas, ia lalu memperlambat langkah kudanya perlahan-lahan. Tampak di tepi jalan terpancang panji sebuah kedai penjual arak. Tuan muda, seru pengawal Zheng yang telah menyusul bersama ketiga lainnya. Bagaimana kalau kita minum dulu barang secawan di situ? Daging kelinci dan ayam hutan yang masih segar ini sangat cocok sebagai teman minum arak. Lin Pingsi tertawa dan menjawab, sebenarnya kalian tidak sungguh-sungguh menemani aku berburu, tetapi hanya ingin keluar untuk minum arak. Kalau sekarang tidak kutraktir minum, tentu besok kalian akan malas jika kuajak keluar lagi. Usai berkata demikian pemuda itu mendahului ke depan. Begitu tiba di depan kedai arak, ia langsung melompat turun dari kudanya dan memasuki kedai tersebut. Biasanya, si pemilik kedai yang bernama si Tua Cai segera muncul keluar untuk menambatkan kuda pemuda itu sambil mengucapkan kata-kata sanjung puji, misalnya, wah, coba lihat. Tuan muda baru saja berburu. Hasil buruannya begitu banyak. Di dunia ini mana ada yang bisa menandingi kepandaian tuan muda? Namun hari ini sungguh berbeda. Si Tua Cai tidak terlihat muncul, suasana kedai juga tampak sunyi senyap. Yang terlihat hanya seorang gadis muda berbaju hijau dengan 2 konde di atas kepala sedang duduk di samping Anglo. Sepertinya ia sibuk memasak arak sampai-sampai tidak menoleh sedikit pun untuk memandang ke arah Lin Pingsi dan rombongan. Kau di mana, Cai Tua? Seru pengawal Zheng. Lekaslah keluar menuntun kuda tuan muda. Bai Er dan Chen Qi segera menarik bangku panjang di samping salah satu meja, kemudian membersihkan debu di atasnya menggunakan lengan baju masing-masing. Setelah itu keduanya pun mempersilakan Lin Pingsi duduk. Pengawal Si dan pengawal Zheng mendampingi sang tuan muda, sementara kedua pengiring mengambil tempat duduk pada meja yang lain. Dari dalam terdengar suara orang terbatuk-batuk, disusul kemudian muncul seorang laki-laki berambut putih memberi sambutan, "Selamat datang, tuan-tuan. Apakah Anda sekalian mau minum arak?"
Dilihat dari logatnya sepertinya ia berasal dari daerah utara. Memangnya kami kemari mau minum teh? Tentu saja kami mau minum arak. Lekas bawakan kami 3 poci arak bambu hijau, sahut pengawal Zheng. Hei, kemana perginya si tua Cai? Apa kedai ini sudah berganti pemilik? Baik, Tuan. Wan Er, lekas bawakan 3 poci arak bambu hijau, sahut orang tua itu sekaligus memerintah si gadis baju hijau. Sekadar perkenalan, saya Bermargasa. Sebenarnya saya lahir di kota ini namun sejak kecil sudah ikut berkelana ke daerah lain untuk berdagang. Anak dan menantu sudah meninggal semua. Ibarat pepatah mengatakan, setinggi-tingginya pohon menjulang tetap saja daunnya jatuh di dekat akar. Akhirnya, saya pun memutuskan pulang ke kampung halaman sini bersama cucu perempuan saya tadi. Tidak disangka setelah 40 tahun lebih meninggalkan kampung halaman, seluruh sanak keluarga sudah tak tersisa seorang pun. Ada yang meninggal, ada pula yang pindah ke daerah lain. Untunglah saya bertemu Cai tua yang merasa jenuh meneruskan usahanya. Ia menjual kedai arak ini kepada kami seharga 30 tahil perak. Senang rasanya bisa pulang ke tanah kelahiran dan mendengar logat daerah ini. Namun, malu juga rasanya sudah lupa bahasa kampung sendiri. Sementara itu, si gadis berbaju hijau yang dipanggil Wan Er tadi telah datang membawa sebuah nampan kayu dengan kepala menunduk. Dipindahkannya cawan, sumpit, dan 3 poci arak pada nampan itu ke atas meja Lin Pingxi. Setelah menjalankan tugasnya, dengan kepala tetap menunduk ia menyingkir pergi. Sedikit pun tidak memandang wajah para tamunya. Lin Pingxi tertegun melihat perawakan Wan Er yang langsing tetapi berkulit gelap dan kasar. Muka gadis itu sangat jelek, penuh dengan burik bekas penyakit cacar. Mungkin karena baru saja melakukan pekerjaan sebagai penjual arak, gerak-geriknya terlihat masih kaku. Demikian pikir Lin Pingxi sehingga ia tidak lagi memedulikan tingkah laku gadis tersebut. Sementara itu, pengawal Si telah menyerahkan seekor ayam hutan dan seekor kelinci kepada kakek Sa, dan berkata, "Tolong kau bersihkan dan masaklah menjadi 2 piring." Baik, sahut kakek Sa penuh hormat. Sebagai teman minum arak, silakan tuan-tuan menikmati dulu sedikit daging rebus dan kacang goreng kedai kami. Tanpa menunggu perintah, si gadis burik bernama Wan Er segera membawakan potongan daging rebus dan kacang goreng tersebut untuk dihidangkan ke meja tamu-tamunya. Pengawal Zheng berkata, Tuan muda Lin ini adalah putra majikan Biro Ekspedisi Fui. Beliau seorang kesatria muda yang budiman dan murah hati. Bagi tuan muda kami uang bukanlah masalah. Asalkan masakanmu nanti cocok dengan seleranya, maka semua modal yang telah kau keluarkan untuk membuka kedai ini pasti akan segera kembali. Baik. Terima kasih banyak, jawab kakek Sa penuh hormat, kemudian pergi ke dapur membawa ayam hutan dan kelinci tadi. Pengawal Zheng lantas menuangkan arak untuk Lin Pingxi dan pengawal Si, serta untuk dirinya sendiri. Sekali teguk ia sudah menghabiskan isi cawannya. Sambil berkecap-kecap ia berkata, kedai ini sudah berganti pemilik, tapi rasa araknya tidak berubah. Usai berkata ia kembali mengisi cawannya dengan arak yang berwarna hijau seperti daun bambu itu. Baru saja hendak minum untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda di luar kedai. Tampak 2 orang penunggang muncul dari arah utara. Mereka memacu kuda masing-masing dengan cepat dan dalam sekejap saja sudah sampai di depan kedai. Terdengar salah seorang dari mereka berseru, "Hei, di sini ada kedai arak. Mari kita minum dulu bareng secawan." Pengawal Si dapat mengenali logat bicara orang-orang itu sepertinya berasal dari provinsi Sichuan. Begitu menoleh keluar ia melihat 2 orang laki-laki memakai topi berpinggiran lebar, seperti caping dengan baju berwarna ungu. Setelah menambatkan kuda masing-masing mereka lantas masuk ke dalam kedai. Sekilas kedua orang itu memandang ke arah Lin Pingxi dan yang lain, kemudian duduk dengan lagak seperti tuan besar. Begitu caping dibuka, tampak kedua orang itu memakai ikat kepala berupa kain warna putih. Yang tampak aneh lagi adalah kaki mereka memakai sandal rami bertali, bukan sepatu seperti masyarakat pada umumnya. Pengawal Si paham tradisi orang Sichuan kebanyakan memang berdandan seperti itu. Sejak kematian Perdana Menteri Zhuge Liang pada zaman 3 negara, orang-orang Sichuan merasa sangat kehilangan. Dengan memakai ikat kepala warna putih, mereka senantiasa menunjukkan sikap berkabung meskipun peristiwa itu sudah berlalu lebih dari 1000 tahun. Sementara itu, Lin Pingxi yang tidak tahu menahu diam-diam merasa heran.
Ia berpikir, dandanan kedua orang ini halus tidak, kasar juga tidak. Pakaian mereka rapi, tapi alas kaki seperti kaum rendahan. Benar-benar aneh. Arak. Bawakan kami arak, seru salah seorang yang lebih muda. Sialan. Pegunungan di wilayah Fujian ini benar-benar banyak. Sampai-sampai kuda pun kepayahan. Dengan muka menunduk, Wan Er si gadis burik mendekati kedua tamunya yang baru datang itu. Ia pun bertanya dengan suara lirih, minta arak apa? Walaupun suaranya sangat pelan tapi terdengar merdu. Lelaki muda tadi melongok. Tiba-tiba ia tertawa sambil menjulurkan tangan kanan menyentuh dagu Wan Er sehingga muka gadis itu mendongak ke atas. Tak lama kemudian terdengar suaranya berseru sambil tertawa, wah, sayang. Sungguh sayang. Wan Er terkejut dan segera melangkah mundur. Laki-laki yang satunya menyahut sambil tertawa, adik Yu, tubuh nona belang ini boleh juga. Sayang sekali mukanya kasar seperti kertas amplas. Kedua orang Sichuan itu lantas tertawa lebih keras dan terbahak-bahak. Melihat ulah mereka, Lin Pingxi naik darah. Ia menggebrak meja sambil berteriak, makhluk macam apa kalian ini? Dua bajingan buta berani kurang ajar di kota Fuzhou kita. Hei, kakak Jia, ada orang sedang mencaci maki. Menurutmu, anak kelinci itu sedang memaki siapa? Ujar pemuda bermarga Yu sambil mencibir. Muka Lin Pingxi memang putih dan cantik seperti ibunya. Biasanya kalau ada yang berani mengolok-olok, pasti orang itu akan langsung ditampar olehnya. Sekarang mendengar ada orang asing berani menyebutnya sebagai anak kelinci, yang maksudnya berkulit putih halus, sudah tentu ia sangat tersinggung. Tanpa pikir lagi, ia pun menyambar poci arak di atas meja dan melemparkannya ke arah orang Sichuan itu. Namun demikian, si Margayu sempat berkelit sehingga poci yang terbuat dari timah itu terus saja melayang keluar kedai. Arak pun berceceran di lantai. Serentak pengawal Si dan pengawal Zeng bangkit dan melompat maju ke sisi kedua orang dari Sichuan tersebut. Si Margayu masih saja tertawa dan mengejek, bocah ini lebih baik naik panggung opera dan berperan sebagai pelacur kecil, mungkin lebih menarik. Kalau berkelahi jelas dia tidak pantas. Apa kalian tidak tahu kalau beliau ini adalah Tuan Muda Lin dari Biro Ekspedisi Fui? Sungguh besar nyalimu berani menepuk lalat di atas kepala harimau, bentak pengawal Zeng. Seketika tangan kirinya pun melayangkan pukulan ke wajah si Margayu. Namun, hanya dalam sekali gerak tahu-tahu tangan pengawal Zeng sudah terpegang oleh lawan, dan dalam sekali tarik pula, tubuhnya langsung terhuyung ke depan menabrak meja. Sekejap kemudian siku si Margayu juga bekerja dengan cepat mengenai tengkuk pengawal Zeng, sehingga pria itu jatuh ke tanah bersama meja kayu yang hancur berantakan. Meskipun pengawal Zeng bukan jago pilihan di antara para pegawai Biro Fui, namun ia juga bukan golongan lemah. Kini hanya dalam sekali gebrak saja ia sudah roboh, jelas menunjukkan pihak lawan bukan orang sembarangan. Demikian pikir pengawal Si yang kemudian bertanya, siapa sebenarnya sobat berdua ini? Sebagai sesama kaum persilatan, apakah kalian benar-benar tidak memandang kepada Biro Ekspedisi Fui? Biro Ekspedisi Fui? Hehe, baru kali ini aku mendengarnya. Perusahaan macam apa pula itu? Sahut si Margayu mengejek. Perusahaan khusus menghajar anjing macam kalian, bentak Lin Pingxi sambil melompat maju lalu tangan kirinya menghantam ke depan. Sampai di tengah jalan tangan kanannya memukul pula dari bawah. Gerakan ini dinamakan jurus sinar menerobos mega, yang merupakan bagian dari ilmu tapak semesta milik keluarganya. Hei, anak manis ini boleh juga, ejek si Margayu sambil menangkis serangan itu, kemudian tangan kanannya maju pula untuk mencengkeram pundak lawan. Dengan cepat Lin Pingxi menunduk ke bawah, bersamaan tangan kirinya memukul ke depan. Si Margayu mengelak dengan memiringkan sedikit kepala. Akan tetapi, gerakan tangan Lin Pingxi cepat pula berubah dan kini memainkan jurus bunga di balik kabut. Tanpa ampun, si Margayu pun terkena tamparan pemuda itu satu kali. Si Margayu sangat gusar dibuatnya. Kakinya lantas menendang ke depan, namun Lin Pingxi sempat mengelak ke samping sambil membalas dengan tendangan pula. Sementara itu, pengawal Si juga sudah terlibat pertarungan melawan orang bermarga Jia. Tampak Bai Er membangunkan pengawal Zeng yang masih meringis kesakitan. Sambil mencaci maki, pengawal Zeng bangkit menerjang dengan maksud membantu Lin Pingxi mengeroyok si Margayu. Kau bantu pengawal Si saja, seru Lin Pingxi mencegah. Aku sendiri bisa membereskan bajingan ini.
Pengawal Zeng paham watak si tuan muda yang selalu ingin tampil sempurna dan enggan dibantu orang lain. Maka itu, ia pun mengambil sebatang kaki meja yang patah tadi untuk dipukulkan pada kepala si Margajia. Pada saat itu Chen Qi dan Bai Er berlari keluar menuju kuda-kuda mereka. Yang satu mengambil pedang Lin Pingxi, sedangkan yang lain mengambil tombak pemburu. Keduanya lantas masuk kembali dengan mulut mencaci maki. Kedua pegawai biro ini memang bukan petarung yang hebat. Akan tetapi dalam hal kekuatan mulut, mereka sudah biasa berteriak-teriak di sepanjang jalan saat mengawal barang dan rombongan. Maka itu, sudah sewajarnya kalau makian mereka terdengar sangat lantang. Apalagi yang mereka lontarkan adalah caci maki berlogat Fujian, sudah tentu kedua orang Sichuan itu sama sekali tidak mengerti maksudnya. Keduanya hanya yakin kalau yang mereka ucapkan pasti bukan kata-kata yang baik. Lin Pingxi semakin bersemangat dan memusatkan perhatiannya untuk melancarkan jurus-jurus tapak semesta terhadap si Margayu. Biasanya ia berlatih melawan para pegawai biro, dan tidak seorang pun dari mereka yang mampu menandinginya. Hal ini tentu saja dapat dimaklumi. Pertama, karena ilmu pukulan ini memang hebat, dan kedua, para pegawai dengan sendirinya lebih suka mengalah daripada benar-benar bertarung melawan sang majikan muda. Oleh karena itu, meskipun pemahamannya terhadap jurus-jurus tersebut sangat mendalam, namun pertarungan yang sesungguhnya jarang sekali ia alami. Sebelum ini Lin Pingxi pernah bertarung melawan para penjahat jalanan di kota Fuzhou. Tentu saja mereka bukan tandingan kehebatan tapak semesta milik keluarga Lin. Dalam 3 jurus saja para berandalan itu sudah berlarian dengan wajah pucat dan babak belur. Akan tetapi, kali ini yang menjadi lawannya adalah pemuda jago silat dari Sichuan. Setelah belasan jurus berlalu rasa congkak Lin Pingxi mulai lenyap. Bahkan, orang bermargayu itu sambil bertempur masih sempat membuka mulut untuk mengolok-olok pula. Nak, jangan-jangan kau ini seorang nona manis yang menyamar sebagai laki-laki? Mukamu putih dan cantik. Bagaimana kalau kita sudahi saja pertarungan ini dan beri aku satu ciuman? Setelah itu kita berteman dan bertamasya bersama. Lin Pingxi semakin gusar. Ia lantas melirik ke arah pengawal Si dan pengawal Zeng. Ternyata kedua pegawai ayahnya itu juga tidak lebih unggul dari lawan meskipun mereka bertarung bersama-sama. Bahkan hidung pengawal Zeng sudah berwarna biru matang serta mengeluarkan darah sampai membasahi baju akibat terkena pukulan si Margajia. Tanpa pikir lagi, Lin Pingxi mempercepat gerakannya dan berhasil menampar wajah lawan lebih keras dari sebelumnya. Dasar anak bulus, bentak si Margayu murka. Sebenarnya aku hanya ingin bermain-main denganmu. Melihat wajahmu yang cantik, aku ingin memelukmu. Sebaliknya, kau malah menghajar kekasihmu ini. Baiklah, jangan salahkan aku jika terlalu kasar. Usai berkata demikian, tiba-tiba pukulan si Margayu berubah lebih gencar. Kepalan tangannya bekerja naik turun dan menghantam Lin Pingxi seperti angin badai. Pertarungan kedua pemuda itu akhirnya berpindah keluar kedai arak. Ketika si Margayu memukul ke depan, tiba-tiba Lin Pingxi teringat ajaran ayahnya mengenai teknik menangkis dan mendorong serangan lawan. Maka, ia pun memainkan teknik itu menggunakan tangan kiri. Akan tetapi, tenaga si Margayu ternyata sungguh kuat, sehingga dorongan tersebut tidak mampu menghentikan serangannya. Sebaliknya, justru dada Lin Pingxi yang terkena pukulan musuh. Dalam keadaan sempoyongan, tahu-tahu leher pemuda itu terkena cengkeraman tangan kiri lawan pula. Sekuat tenaga si Margayu mendesak Lin Pingxi sampai membungkuk ke bawah. Menyusul kemudian tangan yang satunya ikut menekan tengkuk pemuda itu dengan cara melintang di atas tangan yang pertama tadi. Gerakan ini dinamakan jurus palang pintu besi. Anak bulus, sekarang kau bisa menyembah dan memanggil paman kepadaku sebanyak 3 kali. Setelah itu, barulah kulepaskan dirimu, ujarnya dengan tertawa. Melihat itu, pengawal Si dan pengawal Zeng berniat meninggalkan lawan yang sedang mereka hadapi untuk segera membantu Lin Pingxi. Akan tetapi, orang bermarga Jia berusaha keras menghalangi dengan melancarkan berbagai serangan sehingga kedua pegawai biro itu sulit menyingkir. Bersambung ke jilid 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.